di wajib bertubi kaya bulat nama itu bertubi sudah sempurna wajib rahmu yang jadi wajib basara kaya wajib lagi basara kaya sarus wajib basara yang bertubi saja wajib sangarat Uzzallah radhi syekir umar bin Hashim Muhammad Zilzil Abin Bazul Ashab Allahumma abdalana bidul arifin Allahumma abdalana bidul arifin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'a wa shifa min kulli da'i wa saqamin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mana teh? Anu eta heula anu hanca anu makabul. Hanca nyurakeun wawaman. Waman adalah mu dewe pundurkeun. Bismillahirrahmanirrahim Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyadhkura fihi ismuhu ayyadhkura fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi. Tebing ngalagat nama ayeuna mah urang langsung nyerahkeun bae jalaran tos setengah genep. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyadhkura fiha ismuhu. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa man sieun saha jelema Allahi ka Gusti Allah al-mudhirinu parantos ngadohirkeun lil ibadi ka sakabeh hamba liya'rifuhu supaya hamba teh jelema teh urang teh makrifat ka Allah. Jadi kenapa kita dijadikan manusia itu mere? Karena Allah telah menjadikan kita manusia dan menzahirkan segala sesuatu bagi diri kita, tujuannya supaya kita lebih ma'rifat kepada Allah. Jadi tujuan orang dijieun jelema teh ngarah ma'rifat ka Gusti. Dalam Miftahus Sudur dikatakan lalil ukli walali syurbi, bukan untuk makan, bukan untuk minum. Kalau cuman makan, minum, tidur, bikin anak, kerja, balik, makan, minum, tidur, bikin anak, kerja, balik lagi ke rumah, kebo juga bisa, nggak perlu jadi orang. Kan kebo kayak gitu, udah dahar gitu.
lakian jeung bikangna gawe balik deui ka kanangna barang dahar deui kebo juga bisa. Terlalu rugi jadi manusia kalau cuman seperti itu, terlalu rugi. Tetapi kita dijadikan manusia dengan status makhluk Allah yang termulia supaya kita bisa mengenal Allah. Maknanya adalah muliakanlah manusia dengan mengenal. Kalau ingin disebut manusia yang mulia, bukan yang paling kaya, bukan. Korun juga kaya, tidak mulia kok. Bukan yang paling hebat, bukan. Fir'aun juga hebat, nggak mulia kok. Tetapi yang paling mengenal Allah. Karena kemuliaan yang sejati bukan datang dari manusia. Kalau manusia memuliakan ada aja buntutnya. Pasti aya kahayang. Bang Pi mobilnya banyak, pasti dia pengen mobil. Wih, yo karpet benih seueur, pasti aya karpet. Ieu neng meuni geulis, pasti bogoheun aya kahayang. Tapi kalau Allah memuliakan kita, maka naiklah derajat kemuliaan kita tanpa ada yang diinginkan dari Allah. Cuman kalau memang pengen mulia, kenalilah siapa yang bisa memuliakanmu. Kalau bapak pengen naik pangkat, kenalilah orang yang bisa menaikkan pangkatmu. Kalau pengen punya duit, kenalilah orang yang bisa ngasih duit. Kalau pengen punya istri, kenalilah orang yang punya anak perempuan. Kan begitu. Kalau pengen makan, kenalilah orang yang punya nasi. Kalau kita mengenal Allah, maka seluruh kemuliaan akan Allah berikan kepada kita. Yakinilah itu. Wa yatawajjahu nahwahu. Allah menciptakan kita sebagai manusia supaya kita bertawajuh kepada Allah. Nah, ini mana tawajuh? Tawajuh itu lain tunggu. Tawajuh. Tawajuh teh tunggu. Jadi tungtungna nunutan ge disebutna keur tawajuh kudu sare tawajuh. Apa makna tawajuh dalam kamus modern? Konsentrasi. Tawajuh itu artinya dahar tikang ngapluk kebebeakan. Berarti daharna tawajuh. Sare tepi ka Allahu Akbar dihudangkeun hese sarena tawajuh. Karena kalau tidak tawajuh makan jadi nggak enak. Mau makan tapi mau datang tamu ke rumah, datang kan? Songoli lapar kan? Nggak enak makannya karena tidak tawajuh. Nah, kalau kepada hal-hal yang seperti itu kita bisa bertawajuh, bisa konsentrasi, jeung pamajikan konsentrasi budak katajong, kat murang ka handap. Bantal digege sibut dibangutetkeun ranjang kuat ngareket potong ranjang lagi. Bari kunaon? Tawajuh. Kenapa ya Allah kami ini sulit bertawajuh kepada Engkau ya Allah? Maka untuk melakukan tawajuh dilakukan upaya. Oleh guru-guru agung kita diberikan upaya, cara. Karena tanpa ada pembimbing cara nggak bisa kita sesuai dengan yang kita inginkan. Orang tukang bubur ngajarin kita supaya bikin bubur, maka kita bisa jadi tukang bubur. Kita pengen jadi tukang bubur, tapi nggak ada yang ngajarin bikin bubur. Tungtungna sanguna teh jadi gigi jadi sangu. Nah, dagang bubur jadi dagang kejoy.
karena tidak ada yang membimbing. Maka adalah bimbingan dari guru-guru agung. Syekh Mursyid pangarsa Abah, tundukkan kepalanya ke sebelah kiri, lain cungos cengos. Bahkan saya pernah melihat pangarsa Uwa marah saat talqin zikir kopi. Hoyo pulang. Hei, tunggulah tuh, cik kumaha maneh mah. Kakarak ketunggu tundukan ke sebelah kiri. Kenapa ke sebelah kiri? Karena posisi latifah kolbinya ada di sebelah kiri. Pejamkan matanya, ngarat teh cungas cengos. Kaditu ka dieu. Komo lamun talqin dina anu aja hajatan. Bari dihareupeun teh aya kadaharan, terus dicekel ku santri. Sin dicokot. Pejamkan matanya, rapatkan bibirnya, biar nggak ngoceh atau nyablak atau nyengak. Betul keur ngomong, ayo urang lebeteun ka mana tan? Cicing eta cicing. Rapatkan giginya, karena dengan merapatkan gigi bisa menimbulkan kekuatan keteguhan hati. Lipatkan lidah ke sebelah atas. Karena seperti itulah orang kalau mati. Jadi jelema teh mun maot teh teh kaluhur. Ditun abdi mangelel eta mah lada meureun maotna. Bahkan kalau orang yang gantung diri itu lidahnya itu rapatnya itu dengan gigi sebelah atas. Itu melipatkan kaluhur. Itu dengarkan kata-kata saya, cenah gitu kata yang nalkin, mulai yang nalkin lain ya. Dia ngomong gitu si angker nalkin, sia ku sensitifnya. Mantakan iker PMS tong sok adegeun ceramah. Itu supaya apa? Supaya konsentrasilah pada satu kalimat yang ada dalam dada kita. Jangan kalimat-kalimat yang lain. Gitu, supaya setiap katanya ada rasanya, seperti kayak orang kalau ngobrol sama pacarnya, matanya adep-adepan kan, saling melihat gitu. Saat mengucap sayang kedebuk gitu artinya gitu. Beda jeung lamun dipelong kumitohan arera ya hayang ngising hayang kiing. Nahwahu fil amkinah, di dalam setiap tempat, al muiddah lit tawajjuh, di tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk bertawajuh. Jadi tidak harus di masjid saja tawajuh itu. Bisa kita tawajuh sambil naik motor. Tawajuh fokus pada angin, kita rasakan angin itu menyentuh tubuh kita. Lalu kita tanyakan, kamu itu asalnya di mana? Rupanya seperti apa? Kok bisa saya rasakan? Angin yang tidak terlihat ada saja kita bisa yakini ada. Masa Allah yang mengadakan semua tidak kita anggap ada? Sehingga saat angin menyentuh, hati kita berzikir. Tapi yang memungkinkan untuk tawajuh keur ngising momong. Eta mah ngaden itu. Walaupun di dalam hatinya kita berzikir terus kepada Allah. Waman, siapa orang, manusia itu Allah sengaja ciptakan di dunia untuk ma'rifat kepada Allah dan untuk bertawajuh kepada Allah. Azlamu, yang lebih zalim, mimma mana'a masajidallahi. Siapakah orang yang paling zalim? Adalah orang-orang yang melarang masjid-masjid Allah al-maudu'atu, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi walaupun masjid itu kita yang membangun, tetapi sebenarnya itu sudah ditetapkan oleh
Allah. Oh, saya kok yang punya rencana pada imannya menang nyeun saha? Menang nyeun Allah berarti tetap ditetapkan ku Gusti. Bahkan ada yang lucu Pak ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu waktu itu saya masih menjabat sebagai ketua PW LDNU Jawa Barat. Waktu itu kami ditawari dari PT Global Service GSI lah, Global Service Indonesia, untuk membuat BTS itu tower HP tower. Kenapa Bapak datang ke saya? Harusnya Bapak datang ke orang lain. Enggak Pak Kiai, sengaja kami datang ke Pak Kiai karena setelah kami ukur dengan alat pengukur signal, ternyata tempat yang paling bagus untuk memancarkan signal itu adalah masjid. Masjidnya tempat tupang alusna mancarkan, dia mampu mengeluarkan dan menerima signal secara maksimal. Masjid lamun eta masjid kumaha nu nyieuna, berarti lamun dipindahkeun ge alus sinyalna tidak. Memang Allah sudah tetapkan tempat itu untuk dibuat masjid. Bahkan ada satu masjid, masjid urang mah goreng sinyal, tidak bagus sinyalnya. Ternyata 3 tahun kemudian ada seorang agnia yang karena masjid itu terlalu kecil dipindahkan ke yang lebih besar, dibangunkan masjidnya, dan di tempat itu pemancar sinyal itu bagus tuh. Cek urang teh memang Allah urang tukeun. Tempat turun dan naiknya rahmat Allah. Al-Maudu'ah, siapa orang yang paling zalim? Mimman mana'a masajidallah ayyadhkura fi hasmuhu. Orang yang paling zalim di muka bumi adalah orang yang melarang orang berzikir di masjid Allah. Ayo Asia, ulangi. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyadhkura fi hasmuhu. Siapakah orang yang paling zalim? Adalah orang-orang yang melarang masjid Allah ayyadhkura fi hasmuhu, dipakai untuk mengingat nama Allah. Itulah orang yang paling zalim. Ayyadhkura fiha asma'uhu, dibacakan di dalamnya, diucapkan, diingatkan di dalamnya, dizikirkan di dalamnya asma-asma Allah. Wal mu'minun al munafiqun bi asma'ihil husna, dan orang-orang al mu'minun dan orang-orang iman, al muqinuna yang meyakini, bi asma'ihil husna dengan asma Allah yang maha bagus. Satu, jadi orang yang paling zalim adalah orang yang melarang orang berzikir. Kiatulah, ini udah mau maghrib nih, nyontokin panjang nih kemana asetik lah. Yang paling terasa pedih bagi orang yang sedang mencintai adalah bukan larangan untuk bertemu, tapi tidak boleh mengingat yang dicintai. Ya nu pernah bobogohan ya, nu pernah. Yang nu pernah diputuskan. Jadi nu teu pernah mah entong ngomong. Cicing, budak cicing. Jangan pernah. Saat dilarang, geus atuh tong sok inget we ka si eta tuh. Gimana? Pohokeun. Bisakah ingatan kita lupakan? Semakin kita melupakan, semakin kita mengingatnya. Karena kadang butuh satu takdir untuk bertemu dengan kamu, tapi butuh 1 minggu untuk bisa mendapatkan nama dan nomor HP-mu. Butuh 1 bulan untuk tahu kebiasaanmu. Butuh 1 tahun untuk menjadi kekasihmu, tapi butuh seumur hidup untuk melupakanmu. Wah, ya jelema ya, tukang bobogohan unggul berarti. Karena kalau bagi yang tua-tua begini sudah nggak musim begitu.
Isteu musim bobogohan kenalan henteu. Neng sanami teh saha we daek teu kawin aja gitu ngawak. Geus teu kudu wawu ngaranna, yang penting rasanya bung. Begitu. Jadi yang paling kejam, kepedihan yang paling dalam bagi seorang yang mencintai adalah dilarang mengingat yang dicintai. Gitu. Maka orang yang paling zalim menurut Allah adalah orang yang melarang berzikir di masjid Allah. Sudah barang tentu zikirnya dengan aturan. Batur ke subhanallah subhanallah. Atuh gitu-gitu teuing teh. Subhanallah zikir lain. Alhamdulillah zikir lain. Atuh zikir heula we kos batur non hesena. Bisi coplok torekat deh kos nu boga torekatna wae ieu mah. Teu naon subhanallah subhanallah alhamdulillah kitu teu naon. Ieu mah batur subhanallah astagfirullah. Imam nanti kali astagfirullahaladzim lillah astagfirullah. Jadi imam telah istighfar wirid jadi istighfar Musa Pandana dasar torekat gitu teuing. Sebenarnya yang membuat jelek nama tarekat adalah oknum-oknumnya. Mari kita persilakan orang untuk berzikir di masjid kita supaya Allah terus menurunkan. Kalau nggak ada orang lain, kita lah yang berzikir. Nanti kita ulangi lagi pada saat yang akan datang. Sudah keburu maghrib. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar anhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah